Selamat sore Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Ibu Debbie Revali yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk kesempatan menyampaikan materi pada sesi keempat sore hari ini. Bagi kita yang ada di Jakarta masih sore, mungkin yang di Manado sudah malam, dan di Perancis masih siang, mungkin Belanda juga mungkin masih siang, tengah hari, beda 5 jam atau 6 jam dengan Indonesia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesi keempat kita membahas mengenai perempuan dan reformasi. Memang hampir tidak terdengar secara dalam bentuk tulisan ataupun verbal pernyataan-pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh para pembicara berkenaan dengan reformasi. Dan sore hari ini kita melihat itu yang disebut minor issue. Salah satu isu kecil tentang reformasi yaitu perempuan dulu dan sekarang, then and now. Bagaimana, seperti apa perempuan atau wanita, bagi orang Malaysia lebih sesuai menyebutnya wanita, pada era reformasi, sebelum reformasi, reformasi, dan setelah reformasi sampai pada era modern yang lalu dan pasca modern ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mulai dengan pendahuluan. Kita akui bahwa secara ideal, secara normatif, laki-laki dan perempuan adalah sederajat atau keduanya memiliki kesamaan derajat. Itu secara hakiki, tidak ada yang bisa membantah. Karena hal itu secara khusus tertulis dalam Alkitab, Kejadian pasal yang ke-1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Penciptaan ini dengan patron, dengan pola Allah sendiri yang disebut dengan istilah God's image atau imago Dei, gambar Allah. Jadi gambar Allah pada manusia, laki-laki dan perempuan itu sama, mengungkapkan tentang natur manusia yang memiliki sifat sifat kekekalan, dan juga memiliki daya pikir, daya perasaan, memiliki kehendak sebagaimana Allah sendiri juga adalah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Seperti itulah sedikit gambaran tentang imago Dei. Yang kedua, laki-laki dan perempuan adalah seperan. Tadi sederajat, ada equality, ada kesamaan derajat, kesamaan nilai di mata Allah, di mata sesama. Dan yang kedua, laki-laki dan perempuan adalah seperan, kesamaan peran. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 28, pasal 1 Kejadian, Allah memberkati mereka, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas burung-burung udara, dan seterusnya. Allah memberkati mereka, laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama, beranak cucu. Tidak mungkin hanya perempuan yang beranak cucu tanpa laki-laki. Tidak mungkin laki-laki beranak cucu tanpa perempuan. Dan mereka pun tidak mungkin bertambah, multiplikasi, manusia bertambah, berkembang biak, bertambah, tanpa kedua-duanya dipakai dan bersinergi. Demikian pula memenuhi bumi dan menaklukkan bumi, mengontrol, menguasai dengan segala kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan, yang secara sederhana cara manusia menaklukkan bumi yaitu dengan sains dan teknologi. Yang bersains dan berteknologi adalah laki-laki dan perempuan, bukan hanya salah satu. Dan berkuasa atasnya,
berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain, mengontrol, menggunakan secara bertanggung jawab supaya ada sustainability ciptaan-ciptaan yang lain, dan itu laki-laki dan perempuan. Itulah yang ideal, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Nah, sekarang perempuan dalam peran tradisi Yahudi. Ini faktualnya. Sangat beragam. Memang mula-mula dalam tradisi Yahudi yang ketat, yang saya sebut dengan peran tradisional, sangat menekankan perempuan hanya ya seperti yang kita sebut sebagai ibu rumah tangga. Apa pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Nah, sedangkan itu yang awal yang disebut dengan traditional view, ibu rumah tangga, mengurusi rumah, bukan hanya mengurusi tangga, mengurusi rumah yang bertangga, yaitu semua urusan dalam negeri dari satu keluarga. Sementara itu pada era modern terjadi perubahan peran perempuan di kalangan atau tradisi Yahudi. Mulai pada era modern berkembang menjadi perempuan mulai dilibatkan dalam bidang-bidang keagamaan, bahkan dalam bidang-bidang publik seperti politik, ambil bagian dalam dunia dan public area, ya, perdagangan, bisnis, pendidikan, juga bidang-bidang yang lain. Ada artinya pandangan orang Yahudi tentang perempuan mengalami perubahan dari tertutup mulai terbuka dan sekarang sampai terus terbuka. Selanjutnya, peran perempuan pada sebelum reformasi. Sebelum reformasi Luther, peran perempuan dalam masyarakat dan gereja sangat terbatas, apalagi dalam lingkungan gereja Katolik waktu itu, terutama karena mereka berada dalam dominasi laki-laki dalam segala hal, apalagi termasuk kepemimpinan. Tidak terkecuali peran dalam klergik, pendeta atau pastor, dan juga sebagai pemimpin gereja. Peran perempuan lebih sering terlibat hanya dalam kegiatan-kegiatan sosial, walaupun memang ada suster atau ada perempuan-perempuan yang masuk biara, tapi tidak mungkin berperan sebagai imam. Tidak ada imam perempuan walaupun mereka masuk menjadi belajar mengasihkan diri, dibentuk melalui biara-biara. Tapi tidak pernah ada wanita sebelum reformasi menjadi imam. Paling hal-hal yang sifatnya non-formal atau informal, tugas-tugas wanita atau perempuan. Tidak demikian halnya dengan laki-laki. Bapak Ibu, lalu peran perempuan pada reformasi. Setelah reformasi, peristiwa reformasi, umumnya peran selalu dihubungkan dengan figur laki-laki memang, dan hampir tidak terdengar peran perempuan. Hampir tidak terdengar. Ada tokoh reformator perempuan. Kebanyakan pada umumnya yang kita tahu semua nama laki-laki yang adalah para reformator. Ya, kalau nama-nama perempuan disebut-sebut itu seperti dalam literatur sejarah gereja, ya ditulis atau ada gambar wajah perempuan bukan sebagai pemeran utama, tetapi sebagai pemeran pembantu. Jadi jagoannya itu selantiasa dilihat laki-laki. Perempuan hanya dilihat pemeran pembantu atau pemeran pendamping. Ya, itulah yang nyata dalam sejarah reformasi. Ya, tidak ada satu tokoh teolog atau imam, satu pemimpin gereja yang adalah seorang perempuan. Kecuali dia adalah seorang bangsawan, ratu yang turut berperan dalam reformasi. Itu pun hanya mendukung gerakan reformasi. Nah, selanjutnya peran perempuan setelah reformasi. Kalau kita perhatikan ada beberapa monumen yang ada di beberapa negara di Eropa, seperti di Jerman. Kita tahu bersama-sama bahwa patung-patung Luther itu banyak ditemukan di kota-kota di Jerman. Ya, Luther misalnya
Monumen Worms di Jerman, Luther berdiri di tengah-tengah dan dikelilingi oleh beberapa tokoh pra-reformasi, tokoh-tokoh pra-reformasi seperti Petrus Waldo, John Wycliffe, John Hus, kemudian Girolamo Savonarola. Itulah tokoh-tokoh yang berperan sebelum reformasi. Lalu di tengahnya ada reformator Martin Luther. Tidak ada tokoh perempuan dalam tugu-tugu atau monumen-monumen reformasi. Di Geneva, monumen para reformator, ada 4 reformator, kita sudah tahu, dan banyak gambar. Kita sudah pergi 2 kali ke sana dan mengambil foto 2 kali. Seperti Johannes Calvin, Wilhelm Farel, Beza, John Knox. Jadi 4 tokoh ini yang ada di monumen di Geneva City. Masih ingat Ibu Rose, kita ke sana tahun lalu dan kita sempat mengambil foto. Nggak ada foto perempuan. Jadi di monumen-monumen itu tidak ada wajah perempuan. Nah, kecuali ada nama Mary Dentrier di monumen Geneva, tapi terpisah, tidak menonjol, tidak menonjol dan tidak disejajarkan dengan tokoh-tokoh reformasi lainnya yang adalah kaum laki-laki seperti Johannes Calvin, Farel, Zwingli, Beza, John Knox dan sebagainya. Nah, apakah perempuan tidak berperan dalam proses reformasi? Tidak juga demikian. Kita perhatikan selanjutnya. Beberapa gerakan reformasi membatasi tentu memang peran perempuan, terutama hanya dilihat dalam peran sebagai urusan rumah tangga. Boleh juga berpartisipasi dalam pendidikan, termasuk peran membaca Alkitab setelah reformasi. Bahwa perempuan-perempuan sangat aktif menciptakan suasana pembacaan Alkitab dalam keluarga-keluarga Kristen. Karena itu hal yang tidak lazim. Sebelum reformasi ada pelarangan jangan membaca Alkitab. Yang berhak dan berotoritas membaca Alkitab hanyalah para klerjik atau para pemimpin-pemimpin gereja waktu itu. Namun setelah reformasi terjadi gerakan kebangkitan pembacaan Alkitab dan diantaranya peran wanita, peran perempuan itu sangat mendasar membangun reading Bible, scripture di dalam rumah-rumah Kristen. Mereka lah termasuk yang menjadi terdepan. Nah, beberapa gerakan reformasi yang lain lebih terbuka dengan peran perempuan. Mulai dari mendukung para reformator dengan gagasan-gagasan mereka juga. Ada juga tulisan-tulisan mereka, karya-karya teologis memang tidak banyak, hanya seberapa. Namun real dalam sejarah, tokoh-tokoh perempuan berperan melalui gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan secara khusus dalam arti mengkritisi hal-hal yang di mata mereka tidak patut, tidak pantas, termasuk dalam hal menentang struktur gereja yang sudah mapan di mata gereja Katolik waktu itu dan didominasi oleh kaum laki-laki. Nah, ada beberapa perempuan yang terlibat dalam sejarah reformasi seperti Katharina von Bora, adalah seorang istri dari Martin Luther. Dia adalah mantan biarawati, kemudian menjadi tokoh terkemuka yang mengelola rumah tangga Luther, tapi juga menangani manajemen pertanian karena dia mewariskan tanah yang cukup luas sehingga dia termasuk orang yang kaya dan dia mengatur pengelolaan pertanian. Tetapi dia juga sangat mendukung reformasi. Martin Luther tidak punya rencana untuk menikah. Tapi Katharina von Bora meyakinkan bahwa menurut Alkitab, itulah karena pembacaan menurut Alkitab bukan sesuatu yang bertentangan apabila seorang seperti imam seperti Martin Luther menikah dengan perempuan. Dan akhirnya Martin Luther menikah dengan Katharina von Bora. Ada juga seorang pendukung reformasi dari Jerman, namanya Augula von
saya tidak bisa membaca spellingnya, Grumbach, dengan tulisan-tulisannya yang sangat, dia seorang cendekiawan yang memberikan masukan-masukan. Jadi reformasi, demikian pula saya yakin para perempuan teolog-teolog sekarang ini pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan menyampaikan gagasan-gagasan berupa khotbah-khotbah, seminar-seminar, dan juga tulisan-tulisan. Itu yang dilakukan juga oleh sejumlah tokoh perempuan di era reformasi. Yang sangat terkenal yaitu satu ratu Prancis, Marguerite de Navarre, yang dia menggunakan posisinya sebagai seorang ratu, dan dia sangat mendukung reformasi. Karena tidak mudah juga, reformasi adalah satu gerakan kecil dimulai oleh orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dalam masyarakat sebagai politisi ataupun sebagai sosok pemimpin gereja, karena waktu itu didominasi oleh gereja di bawah kepausan. Namun ratu ini turut terlibat dalam melindungi dan mendukung para reformis. Karena itu perkembangan reformasi di Prancis itu sangat banyak ada kontribusinya dari Ratu Margaret ini. Jadi itu peran-peran pendukung, tapi juga dipakai Tuhan. Nah, di Inggris ada 5 perempuan yang cukup berperan dalam mendukung reformasi, seperti Anne Boleyn dan Catherine Parr, yang sangat begitu bersemangat memperkenalkan reformasi di Inggris. Ya, dan keduanya sangat tertarik dengan satu tema reformasi, justification by faith, dibenarkan oleh iman. Dan mereka berdua kemudian, walaupun mereka sangat, kalau Anne ini masih remaja waktu itu, Anne Boleyn, maka itu dia ditolong oleh Catherine Parr. Tapi kedua-duanya menjadi perintis atau penggerak reformasi di Inggris. Tapi sayang, keduanya kemudian mati karena dipenggal. Karena kekuasaan gereja bersinergi dengan kekuasaan pemerintah waktu itu. Lebih jauh, ada Jane Grey dan Anne Askew. Berani mengkritik gereja, diantaranya mengkritik misa, pelaksanaan perjamuan kudus. Ya, lalu juga mengkritisi Katolik dan menganggapnya ada hal-hal yang tahayul atau simbol-simbol gereja yang muatannya bukan biblical meaning, tetapi lebih banyak ada unsur-unsur kekafiran yang nampak pada simbol-simbol gereja. Dan mereka berdua sangat bersemangat dalam reformasi dan menjadi Protestan, tapi juga mereka akhirnya disiksa dan dibakar sampai mati. Itu para pendukung reformasi, perempuan-perempuan di Inggris. Selain itu ada ini yang cukup berperan juga, Catherine Willoughby, seorang bangsawan Inggris dengan ajaran Puritan. Jadi bahkan sebelum Puritan berkembang di Inggris, sudah ada seorang bangsawan yang sangat berperan, seorang wanita. Dan dia sudah begitu dikenal dengan ajaran dan memperkenalkan ajaran tentang election, God's election, secara khusus tentang predestination di banyak gereja di Inggris. Tapi kemudian dia akhirnya melarikan diri bersama suaminya dan bayi yang dia lahirkan. Mereka harus mengasingkan diri karena dikejar-kejar untuk dibunuh. Seperti itu. Jadi 5 perempuan ini yang saya sebutkan terakhir tadi memainkan peranan langsung, menyebarkan gagasan-gagasan reformasi. Dan saya pikir pun sekarang ini mari kita menyebarkan gagasan-gagasan reformasi yang sangat mengedepankan tentang 5 pilar kekristenan. Tanpa 5 pilar ini bukan lagi Kristen, yaitu Alkitab saja, anugerah saja, iman saja, Kristus saja, kemuliaan Allah saja. Ini salah satu tidak ada dalam gereja, dalam kekristenan, bukan Kristen. 5 pilar ini adalah pilar reformasi.
Dan tentulah gereja-gereja di seluruh dunia pasti mengakuinya. Kalau tidak mengakuinya, bukan gereja. Pastilah Pantekosta, Pentakosta, GBI, apapun gereja-gereja, sidang jemaat Allah, tidak mungkin tidak mengaku 5 pilar reformasi. Maka itu janganlah berpikir bahwa Pak, saya tidak mau reformasi, saya tidak mau reform, saya mau Kristen asli saja, mau reform biblical. Bagi saya itu sesuatu yang memalukan. Artinya apa? Tidak ngerti sejarah. Sudah sekian abad sepertinya dia baru lahir hari ini dan dia membuang abad yang ke-20, 19, 18, 17, 16. Dia buang, anggap tidak ada abad-abad itu. Karena dia hanya mau Kristen biblical, Kristen yang sejati tanpa memegang reformasi. It's impossible. Tidak mungkin. Dan pasti memalukan. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan karena reformasi never end. Reformasi tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena kuasa transformasi firman dan Roh Kudus tidak pernah berakhir. Tuhan bekerja dalam sejarah gereja, sejarah dunia melalui Injil yang Dia beritakan dan yang diteruskan oleh gereja dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Maka akan terus terjadi reformasi, senantiasa kembali pada Alkitab, senantiasa kembali pada pembaharuan. Maka itu bersyukurlah doa saya tadi malam, kiranya Tuhan membangkitkan orang-orang yang terlibat setelah public lecture ini atau kuliah umum dan seminar umum ini diselenggarakan. Muncul lagi orang-orang yang berbeban untuk dipakai Tuhan. Bukan mengusuhkan diri sih. Tetapi Tuhan menanamkan di hatinya kegelisahan Injil. Injil yang menggelisahkan dirinya. Dan melihat kondisi gereja masa kini harus dengan ada air mata, tears. Air mata, maka itulah tanda awal untuk orang dipakai Tuhan untuk terlibat dalam pembaharuan gereja. Jangan biarkan gereja tidur. Jangan biarkan gereja stagnan. Jangan biarkan gereja bahkan mati secara organisasi. Jangan biarkan. Mari kita menjadi hamba Tuhan, orang percaya, yang terbuka, yang hidup, yang dipakai Tuhan untuk terlibat dalam reformasi di dunia ini, termasuk kaum perempuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, pendidikan bagi perempuan difokuskan pada pendidikan keterampilan. Itu pada era reformasi ya. Mereka dan kemampuan membaca Alkitab dalam keluarga, tapi juga mulai di tempat-tempat sekolah-sekolah atau mulai muncul di public area. Ya, suatu praktik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, tapi kemudian karena reformasi terjadi kebangkitan peran perempuan. Jadi melalui reformasi ada seperti R.A. Raden Ajeng Kartini. Sebelum Kartini, perempuan di Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya masak, mana, maca. Berkaca, berhias, memasak untuk keluarga, dan beranak. Ya, itu suatu kebiasaan orang-orang Jawa dulu, sekarang tidak lagi. Dan itulah yang menjadi kebiasaan juga bahwa perempuan di mata sebelum reformasi itu hanya terkurung dalam rumah, dalam keluarga. Tapi setelah reformasi, terbukalah penjara itu. Maka perempuan keluarlah dari penjara-penjara, dominasi perempuan, termasuk dominasi gereja yang sempit. Nah, beberapa wanita seperti penulis, ya ada Katrina Scott Sell, ada Anne Boleyn, dan juga karya-karya yang mereka tulis secara khusus tentang studi Alkitab yang memang banyak memberi kontribusi bagi perkembangan Protestan atau reformasi di abad-abad selanjutnya. Jadi memang saya pikir ya perempuan mempunyai kecakapan lebih karena perasaan menulis lebih kuat perempuan, lebih halus perempuan menulis. Maka itu perlu membangkitkan para perempuan untuk menulis kebenaran yang dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya, termasuk dalam upaya pemulihan atau reformasi gereja. Banyak lembaga reform meyakini bahwa pendidikan teologi bermanfaat bagi perempuan
dalam hal memperdalam pemahaman tentang firman Allah, sehingga mereka menjadi guru, menjadi pembimbing rohani, menjadi ibu yang baik. Nah, memang belum nampak di sini menjadi pendeta. Baru pasti guru, pengajar, menjadi pembimbing rohani, dan sebagai ibu yang baik dalam keluarga. Itu perkembangan selanjutnya pada abad-abad abad yang ke-17-18 mengenai pandangan reform tentang perempuan. Nah, banyak juga yang percaya bahwa perempuan memiliki peran penting lebih daripada itu. Ya, untuk terlibat dalam pelayanan awam seperti mengajar Alkitab, melayani orang lain, memberikan konseling. Tetapi belum sampai pada, karena selama ini kan imam itu laki-laki. Ya juga kan, imam di dalam perjanjian lama, nabi perempuan, nabiah sangat sedikit. Yang paling banyak nabi laki-laki. Itu yang kita tahu. Dan juga di perjanjian baru hampir tidak ada seorang perempuan menjadi sebagai rasul. Itu juga. Dan imam-imam dalam perjanjian lama pastilah dia laki-laki. Nah, karena itu kultur laki-laki sebagai pemimpin rohani itu memang kultur budaya yang berakar dari abad ke abad. Tapi peristiwa reformasi membuka pintu, walaupun masih kecil pintu terbuka, tapi sudah ada perempuan keluar dari penjara. Pintu mulai terbuka. Dan maka itu reformasi sebagai titik berangkat, turning point, titik balik. Perempuan keluar dari kandang atau keluar dari penjara yang dipenjarakan oleh budaya-budaya manusia, budaya-budaya dan juga paham-paham antropologi sosial, dan juga agama-agama kolot, agama-agama yang sangat mengedepankan kepada paternalistik dan kaum laki-laki. Nah, selanjutnya berkembang. Kalau kita perhatikan mengevaluasi sedikit tentang peran reformasi dalam peran perempuan, khususnya dampak perempuan pada peristiwa setelah reformasi. Satu, kalau ada positif ya, ada peningkatan literasi, membaca, menulis dari kaum perempuan yang selama itu sebelum abad reformasi, abad 16, nggak ada pembacaan, penulis, bahkan ilmuwan perempuan hampir nggak ada. Jadi reformasi membangkitkan perempuan, mulai membangkitkan pelan-pelan karena kultur. Selama berabad-abad nggak ada perempuan yang tampil. Tiba-tiba reformasi memberi ruang kepada keterbukaan peran perempuan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan termasuk gereja, walaupun belum sampai pada peran keimaman. Juga ada pengakuan mulai setelah reformasi, ada pernikahan biarawati. Yang dulu biarawati, kemudian mereka keluar menjadi Protestan dan mereka menikah. Ada ketaatan pada firman Allah. Dan yang ketiga, mereka pun terlibat dalam pelayanan-pelayanan umum sosial dan dalam keluarga. Negatifnya, ada penutupan biara perempuan. Sebenarnya biara itu bagus ya. Menyiapkan perempuan-perempuan tentang hidup bermoral, hidup saleh, itu aspek benarnya, hidup belajar juga. Karena biara tempat belajar, ada perpustakaan, tempat berdoa, yaitu biara. Sehingga dengan reformasi, biara perempuan pun ditutup, yaitu negatifnya. Lalu ada paksaan kepatuhan secara teologis karena dominasi interpretation, penafsiran yang masih didominasi oleh patriarkal, oleh dominasi laki-laki, sehingga dalam teks-teks Alkitab yang sangat mengemuka ditampilkan yaitu peran laki-laki, dan perempuan diminta untuk mengikuti dan mentaati laki-laki dengan argumentasi teologis, sehingga ada unsur kepaksaan seperti itu, dan diperalat juga oleh oleh laki-laki untuk menguasai perempuan dengan alasan teologis yang sebenarnya belum teruji. Yang ketiga, ada pembakaran tulisan-tulisan
atau ada pembungkaman mulut perempuan. Perempuan tidak terlibat dalam kepemimpinan, dalam pemilihan kepemimpinan, dan dalam bersuara di public area. Perempuan tidak diberikan ruangan untuk menyampaikan pendapat-pendapat di ruang umum. Tetapi di reformasi mulai dengan cara apa? Tulisan-tulisan. Ya, mulai ada tulisan-tulisan, memang tidak banyak, tetapi mulai para cendekiawan, bangsawan, perempuan mulai menulis secara khusus, menulis tentang kebenaran-kebenaran reformasi. Itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang terjadi era peralihan dari pramodern dan menjadi modern. Reformasi era itu masih termasuk pre-modern. Abad 16. Karena abad 16-17 itu transisi lah. Saya pikir ya, reformasi itu transisi ke era modern. Teologi reformasi terus berkembang mengenai peran perempuan, mulai dari keterlibatan perempuan yang lebih besar selama reformasi, sehingga perdebatan modern mengenai peran perempuan mulai bertumbuh. Mulai banyak dialog penafsiran kitab suci tentang perempuan mulai didialogkan pada era modern. Nah, muncullah dua pandangan, akhirnya mengkerucut pada dua pandangan tentang peran perempuan, pandangan komplementarisme dan egalitarianisme. Nah, saat itu perdebatan di gereja reform mengenai gender, peran perempuan, paling jelas ini melihat dua kutub perbedaan teologis yang antara konservatif ya dan komplementer. Reform belum ke egalitarian. Ya, reform sekitar abad 17, 18 belum terbuka dengan egalitarian. Masih sampai pada komplementari, saling melengkapi, bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Bukan egalitarianisme, belum. Nah, tradisi reform semakin terbuka dengan mulai kesetaraan kesempatan, termasuk mulai ada kesetaraan kepemimpinan yang termasuk kepemimpinan perempuan di gereja. Jadi perkembangan zaman termasuk perkembangan penafsiran, perkembangan hermeneutika. Ya, akhirnya perempuan mulai lebih lagi terbuka, diakomodasi oleh dunia, oleh masyarakat, termasuk oleh agama dan oleh gereja. Nah, kita perhatikan yang namanya komplementarisme, di mana mereka berpendapat bahwa pria dan wanita setara dalam nilai dan martabat, amin, tetapi memiliki peran berbeda dan keduanya saling melengkapi, laki-laki dan perempuan, dan itu baik di gereja maupun di keluarga. Nah, mereka juga menekankan tafsiran Alkitab yang menekankan urutan penciptaan, bahwa Allah menciptakan dulu Adam, baru Hawa. Sehingga memang Adam menempati posisi di atas perempuan dalam hal kepemimpinan. Tapi juga mereka merujuk pada ayat-ayat Alkitab, di antaranya 1 Timotius pasal 2 ayat 12 yang menempatkan perempuan tidak boleh memiliki otoritas atas laki-laki di gereja. Itu yang tulisan-tulisan Paulus yang ditafsirkan oleh komplementarisme, bahwa laki-laki tidak boleh mendapatkan pengajaran dari perempuan di gereja, atau tidak boleh dipimpin oleh perempuan di gereja. Itu. Yang ketiga, kebanyakan gereja reform menganut komplementarianisme, tidak memperbolehkan perempuan untuk diangkat sebagai pendeta, penatua, diakon, kecuali nanti ada perkembangan selanjutnya kan, seperti Gemim dan beberapa gereja yang akarnya adalah reform atau Calvinis, tapi sekarang mereka sudah berubah, terbuka dengan peran perempuan dalam tugas-tugas kepejabatan gerejawi. Seperti itu. Nah, egalitarian menegaskan kesetaraan penuh secara total antara pria, laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Ya, di semua aspek. Jadi tidak lagi hanya di gereja atau termasuk di bisnis, termasuk di ketentaraan, termasuk di astronot, bidang-bidang yang selama ini tertutup.
Para pendukung sering mengutip Galatia 3 ayat 28. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi perbedaan gender. Karena semua adalah satu dalam Kristus. Ini pijakan yang sangat mendasar dari penganut egalitarianism. Tidak ada batasan peran laki-laki dan perempuan sama sekali. Saya sendiri tidak menerima mutlak hal ini. Kalau ditanya, saya akan jawab. Ya. Beberapa denominasi dengan akar reform seperti Gereja Kristen Reform di Amerika Utara telah mengadopsi posisi egalitarian ini dan mengangkat perempuan, bahkan sampai perempuan ditabiskan menjadi pendeta dan juga diangkat atau dipilih menjadi penatua. Itu egalitarianism. Kemudian perkembangan selanjutnya kontemporer menjadi komplementari egalitarianism. Di antaranya kita tahu ada sekolah yang cukup familiar dengan kita, Reformed Theological Seminary, RTS, terus mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan teologi dan meyakini bahwa pemahaman yang mendalam tentang teologi membuat mereka bisa menjadi pengajar, pemimpin yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak. Tetapi bagi Westminster Theological Seminary, bahkan mungkin bagi Calvin Theological Seminary di Amerika, masih belum memberi ruang kepada perempuan untuk ditabiskan menjadi pendeta, namun masih didorong untuk menjadi pendidik pengajar. Karena itu banyak dosen-dosen, para profesor perempuan di Calvin Theological Seminary dan juga di Westminster Theological Seminary. Itu. Nah, selanjutnya muncul juga di kalangan reform, gereja reform, ada kebangkitan teologi feminisme. Beberapa teolog dalam tradisi reform sedang mengeksplorasi teologi feminis untuk meninjau ulang teks-teks Alkitab dan menantang gambaran Tuhan yang menurut mereka sudah didominasi oleh laki-laki. Karena hampir tak ada satupun penulis kitab itu perempuan. Itu juga yang menjadi, di dalam seluruh penulisan Alkitab, kitab-kitab Alkitab ada sekitar 40 atau 44 penulis Alkitab seluruh PL dan PB, semuanya laki-laki. Itu juga yang membuat perempuan semakin sulit dilibatkan karena alasan-alasan yang saya pikir juga memang bertepatan ya. Saya tidak bilang mengada-ada ya, tapi bertepatan seperti itu. Ya, Tuhan bukan pilih kasih, tapi Tuhan punya maksud tentu. Karena Tuhan juga tidak mau melawan budaya pada masa itu dalam setting Yahudi yang sangat kental dengan paternalistik kelaki-lakian, kebapaan, dan dia menggunakan pola itu untuk mewadahkan firman-Nya, tetapi bukan berarti dia menutup kemungkinan pada peran perempuan seutuhnya. Itu perlu pendapat saya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Gereja Reform di Amerika, RCA, perempuan dalam jabatan diakon, penatua, itu baru bisa diluluskan tahun 1972. Baru disetujui. Boleh diakon perempuan, boleh penatua perempuan. Dan baru menjadi pendeta, dipendetakan perempuan, dipendetakan baru tahun 1979. Itu namanya hasil daripada kajian-kajian Alkitab mengenai dan budaya serta gereja, kultur gereja, sampai terbuka terhadap peran perempuan dalam kependetaan. Nah, gereja Reform Kristen di Amerika Utara setelah bertahun-tahun mempertimbangkan, maka memutuskan tahun 2000-an perempuan dapat melayani dalam jabatan pendeta, penatua, diakon, atau pendeta yang ditugaskan. Itu perkembangan. Lalu gereja Presbyterian PCUSA, salah satu denominasi Presbyterian terbesar di dunia, ya, telah mengangkat perempuan sebagai penatua sudah cukup lama, 1930, dan baru mengangkat perempuan menjadi pendeta tahun 1956. Jadi gereja Presbyterian Amerika sudah duluan, dan saya pikir itu pun yang sangat mempengaruhi sejumlah gereja-gereja seperti di gereja Protestan Maluku, gereja Injil Masehi, Injil Minahasa, di mana malahan Gemim itu paling banyak
pendetanya itu perempuan. Ya, paling banyak pendetanya itu perempuan. Nah, sekarang argumentasi penabisan pendeta. Menurut bagi saya, satu, ini imamat semua orang percaya. Bahwa semua orang percaya adalah imam, berdiri langsung, tidak perlu menjadi pengantara, tidak memerlukan pengantara manusia, karena karena sudah diperantarai oleh Kristus. Kristus satu-satunya mediator antara manusia dan Allah, orang percaya dan Allah, dan manusia, orang percaya secara direct dapat berkomunikasi dengan Allah. Tidak memerlukan mediator lagi, karena sudah diselesaikan oleh Kristus. Itulah. Jadi dengan demikian inilah akar dasar yang kelompok gereja yang memberikan ruang kepada perempuan untuk ditabiskan. Yang kedua, baik laki-laki dan perempuan menerima karunia Roh Kudus yang sama. Tidak mungkin Roh Kudus hanya untuk kaum laki-laki. Tidak mungkin Roh Kudus hanya untuk orang tertentu, laki-laki. Tapi untuk semua anak-anak Tuhan, laki-laki dan perempuan. Termasuk karunia-karunia Roh Kudus. Termasuk karunia Roh Kudus dalam pelayanan gereja yang berurusan dengan kependetaan. Nah, juga argumentasi yang bagi saya cukup, saya nggak begitu kuat memegang ketiga ini. Contoh Yesus menghancurkan hambatan sosial dan agama. Ya, di beberapa teks Alkitab, Injil-Injil, yang dimana Yesus mendobrak tradisi agama-agama dan tradisi sosial, dan diantaranya memberi ruang kepada kaum perempuan. Demikian pula, beberapa ayat menunjukkan perempuan aktif dalam pelayanan gerejawi, gereja awal, seperti penyebutan Febe sebagai diakon dalam Roma pasal 16. Kemudian penafsiran ulang ayat-ayat kontroversial dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 11 sampai 14 dan 1 Korintus pasal 14 ayat 34 sampai 35 dipahami dalam konteks historis dan budaya. Itu perlu tidak secara serta-merta bahwa Paulus melarang perempuan berdiri di tengah-tengah jemaat, lalu itu menjadi alasan secara harfiah. Perlu memahami lebih jauh tentang konteks kultural waktu itu dan juga konteks historis pada waktu itu. Ya, argumentasi menolak penabisan pendeta, laki-laki, wanita memiliki peran yang berbeda, namun melengkapi khususnya keluarga. Dan Allah telah menentukan struktur. Dalam dunia ini ada struktur. Dalam keluarga pun ada struktur. Dalam gereja pun ada struktur. Yang kedua, tatanan penciptaan, bahwa Adam diciptakan terlebih dahulu daripada perempuan. Itu alasan yang menolak penabisan perempuan. Dan tidak ada perempuan rasul perempuan. 1 Timotius pasal 2 ayat 11, aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar atau berkuasa atas laki-laki. 1 Korintus pasal 11 ayat 34, yang memerintahkan perempuan untuk diam dalam gereja. Nah, itu dimengerti secara harafiah. Tapi yang menabiskan pendeta perempuan mengertinya secara historis dan kultural. Kesimpulan, perempuan dan laki-laki adalah manusia ciptaan segambar dengan Allah, dan keduanya senilai, setara, namun berbeda tertentu, termasuk berbeda peran. Ya, dalam hal ini saling menolong, saling mengisi. Tidak ada laki-laki yang hamil. Jadi ada perbedaan peran. Dan tetapi dalam gereja nggak ada perbedaan peran. Dengar saya baik-baik supaya nggak ditanya lagi. Dalam gereja tidak ada perbedaan peran. Tapi dalam hal-hal tertentu sesuai dengan ini yang saya tulis pada kalimat kedua. Peran perempuan lebih kompleks daripada laki-laki. Betul. Lebih kompleks. Sebagaimana yang terlihat pada kompleksitas tubuhnya perempuan lebih kompleks daripada laki-laki. Jiwa perempuan lebih kompleks daripada laki-laki. Maka itu perempuan sangat lebih peka dari laki-laki dalam kejiwaan, termasuk pemikiran, dan lebih kompleks tubuhnya daripada laki-laki.
Nah, kompleksitas wanita dan kompleksitas perempuan dari laki-laki memberi indikasi tentang peran perempuan yang tidak bisa diperankan oleh laki-laki. Tapi dalam gereja tidak ada pembedaan atau perbedaan. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki pada hal-hal tertentu bukanlah alasan untuk membedakan pembedaan peran apapun dalam gereja. Perdebatan lahir dari perbedaan cara berbeda dalam penafsiran teks-teks Alkitab mengenai peran gender laki-laki perempuan dan kepemimpinan gender dalam gereja. Jadi akar perbedaannya adalah hermeneutika. Demikianlah sesi keempat selesai. Terima kasih, puji Tuhan.